Ya Allah, iri banget sama yang pinter public speaking. Adalah saya, kalau disuruh presentasi depan kelas suka nge-lag. Adalah saya. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Jian di channel membahas seputar public speaking, soft skill, dan pengembangan diri. Buat kamu yang pengen curhat aja di sini, pastinya video kali ini akan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kamu, bisa memperlancar kamu public speaking, dan yang ketiga, menggali potensi yang ada di dalam diri kamu. Kalau gitu, subscribe channel ini dan mari kita bahas satu persatu. Aku tertarik sama yang ini dulu nih ya. Ya Allah, iri banget sama yang pinter public speaking. Sebenarnya banyak banget sih yang komen di video ini tentang public speaking, gak lancar public speakingnya, terus terkendala public speakingnya, apalagi ketika presentasi di dalam kelas ya. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kita udah tahu kita nggak lancar public speaking, terus kita nggak pandai bicara, terus kita nggak semahir itu, tapi kita nggak belajar. Ini yang jadi masalah. Kalau kita tahu kita kurang di sana, kita tidak bisa di sana, ya kita belajar lah, kita pelajari. Tapi ini adalah salah satu langkah yang bagus yang kamu lakukan. Kenapa? Karena dengan cara kamu meng-share ketidakmampuan kamu aja, ini sudah bisa membuat tindakan untuk diri kamu. Dapat tips-tipsnya, kamu ketahui motivasi-motivasinya, di situ kamu bisa pelajari. Nah, buat kamu nih yang suka iri, tidak lancar public speakingnya, dengerin ini baik-baik, dan ini mungkin tidak akan terucap lagi. Tapi mungkin kalau terucap lagi ya ada di video selanjutnya. Tapi jujur deh, ini tuh aku mau serius. Buat kamu yang pingin lancar public speakingnya, cuma ada dua rahasianya. Pegang ini baik-baik. Untuk kita yang pemula nggak lancar public speakingnya, membaca dan mendengar adalah salah satu langkah yang bisa kamu lakukan untuk memperlancar public speaking kamu. Mana relevannya? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Di mana kak hubungannya antara berbicara dengan mendengar, dengan membaca? Tentu berhubungan dong dek. Karena seseorang sebelum dia mahir berbicara, dia adalah pendengar yang baik. Jadi sebelum dia dapat berbicara dengan baik, dia adalah pendengar yang baik. Jadi buat kamu nih yang ingin lancar bicaranya, banyak-banyaklah mendengar. Terus apa hubungannya sama membaca kak? Pertanyaan yang bagus sekali. Apa hubungannya dengan membaca dan berbicara? Kenapa kita harus membaca sebelum kita berbicara? Karena kalau kita berbicara tanpa ada yang kita baca, jatuhnya pembicaraan kita nggak ada isinya. Itu pentingnya membaca. Ketika kita membaca, mengetahui banyak hal, mengetahui hal baru, maka kita akan mudah untuk berbicara. Pembicaraan kita itu ada isinya, nggak kosong gitu aja. Jatuhnya kalau kamu tidak baca tapi kamu suka bicara, maka yang kamu bicarain ini sama dengan peribahasa yang mengatakan bahwa tong kosong nyaring bunyinya. Seperti itu, banyak berbicara tapi tidak ada isinya. Ini pentingnya membaca sebelum kita mahir untuk berbicara. Maka banyak-banyaklah membaca, banyak-banyaklah mendengar. Jangan hanya mendengar saja tapi tidak membaca. Kalau kamu mendengar aja, mendengar kata orang nih misalnya, atau mendengar audio, mendengar musik, mendengar YouTube, mendengar pembelajaran dari sana, tapi kamu tidak telaah lebih dalam lagi. Itu kuncinya membaca. Ketika kita mendengar sesuatu, kita cari tahu. Artinya adalah kita telaah. Telaah itu apa? Telaah itu kalau simpelnya gini deh, kita cari tahu hal yang harus kita cari tahu ke dalam-dalamnya. Gitu deh, bahasa simpelnya. Telaah, itu tuh bahasa anak kuliahan ya, telaah. Telaah lebih dalam lagi, telaah lebih jauh lagi. Jadi informasi yang kita dengar, hal-hal yang kita dapatkan dengan cara mendengar, itu untuk mengetahui kebenarannya adalah dibaca. Dicari, dibaca. Itu dia, dicari, dibaca. Dari mana kak? Dari website terpercaya, dari situs terpercaya. Jangan kamu baca dari situs-situs yang tidak bisa dipertanggungjawabkan isinya. Jadi seperti itu ya, penting sekali untuk mendengarkan dan membaca. Ini adalah satu paket buat kamu yang pingin lancar bicara, tapi juga pembicaraan kamu itu tidak seperti tong kosong nyaring bunyinya. Sampai sini paham? Ika, kakak nyindir banget sih kak. Mohon maaf nih, video kali ini bukan untuk menyindir, tapi kalau kamu merasa tersindir itu lebih bagus. Karena apa? Karena yang aku sampaikan adalah tips yang harus kamu lakukan supaya kamu nggak gitu. Aku berharap supaya ketika kamu lancar berbicara, kamu nggak seperti orang-orang di luar sana yang pembicaraannya tidak ada isinya, seperti tong kosong nyaring bunyinya, dan apa yang dibicarain itu seperti kayak gitu. Jadi tolong buat kamu yang ingin lancar public speakingnya, banyak-banyak membaca, banyak-banyak mendengar. Jangan hanya mendengar saja. Sampai sini paham? Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke video selanjutnya. Ih kak, tapi kamu tuh nyindir banget kak, jujur deh kak.
Mohon maaf sekali lagi aku sampaikan, video kali ini bukan untuk sindir-sindiran, tapi ini untuk mengembangkan diri kamu, memperlancar public speaking kamu, dan untuk memotivasi kamu ya, kalau kamu merasa termotivasi dari apa yang aku sampaikan. Tapi kalau kamu nggak termotivasi, ya udah deh ya, karena tujuan aku juga nggak muluk-muluk sebenarnya, ya ingin menjawab aja pertanyaan dari kamu yang ingin berubah ini, oke? Sampai sini paham? Kalau gitu mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Adalah saya kalau disuruh presentasi depan kelas suka nge-lag. Adalah saya kalau disuruh presentasi di depan kelas suka lupa. Adalah saya kalau disuruh presentasi di depan kelas suka bingung. Bingung sama dengan nge-lag ya? Bingung sama dengan nge-lag, iya. Adalah saya kalau disuruh presentasi suka grogi. Adalah saya kalau disuruh presentasi suka gugup. Adalah saya kalau disuruh presentasi suka keringat dingin. Adalah saya kalau disuruh presentasi suka ngap-ngapan napasnya. Adalah saya kalau disuruh presentasi suka bengong. Adalah saya kalau disuruh presentasi permisi ke kamar mandi. Adalah saya kalau disuruh presentasi selalu nggak hadir di kelas pada hari itu juga. Apakah kamu menjadi salah satu adalah saya ini? Keren banget nih kata-katanya. Adalah saya kalau disuruh presentasi depan kelas suka nge-lag. Mari kita jawab hal ini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa sih Kak aku suka nge-lag ketika aku berada di depan kelas? Padahal aku sudah mempersiapkan semuanya nih. Dengerin ini baik-baik, ini adalah kunci dan rahasia buat kamu yang suka nge-lag ketika presentasi. Buat kamu yang suka lupa ketika presentasi. Buat kamu yang suka bingung, gugup, nervous, semuanya ketika presentasi. Kebanyakan kita ketika presentasi di depan kelas udah maju nih ya, misalnya nih, kelompok 2 maju atau Jihan presentasi. Tetap pelan-pelan jalan. Nah, belum apa-apa, belum mulai lagi, udah nge-lag. Ada banyak faktor kenapa kita bisa nge-lag ketika kita akan presentasi. Yang pertama, mungkin kita gugup ketika kita melihat teman-teman kita pada serius liatin kita. Mandangin ketika kita jalan. Kita dari tempat duduk berdiri mau jalan ke depan aja udah dipandangin serius. Jadi kita ngerasa, ih apaan sih pandangannya? Nah buat kita yang tidak siap, buat kita yang masih baru belajar, buat kita yang pemula banget, ketika kita disuruh presentasi masih gugup-gugup sebenarnya, masih di hati kecil ini, bukan di hati kecil aja, di hati besar ini ada kayak nervous gitu ya. Tapi kita udah dipandangin seperti itu. Ini yang membuat kita akhirnya nge-lag di depan. Kita sudah mempersiapkan H-2, kita sudah mempersiapkan H-3. Sebelum presentasi kita sudah mempersiapkan matang-matang. Kita sudah cari tahu tentang pembahasan dan materinya kita. Tapi ketika kita presentasi, belum lagi presentasi, masih baru maju ke depan, kita udah nge-lag, kita udah blank, nggak tahu lagi mau ngomong apa. Pikirannya buyar, karena konsentrasinya sudah terganggu. Karena fokusnya sudah hilang. Kamu tidak fokus lagi, Dek. Jadi buat kamu yang tiba-tiba nge-lag, ini adalah salah satu hal yang harus kamu tahu. Belajarlah untuk berkonsentrasi. Fokuslah pada diri sendiri dan fokus pada materi. Ketika kita fokus pada diri sendiri, ancaman dari luar atau gangguan dari luar tidak akan mendistraksi diri kita. Tapi ketika kita tidak fokus pada diri sendiri, kita tidak bisa berkonsentrasi, maka semua hal yang kita lihat atau semua hal yang kita dengar, semua hal yang kita rasa itu dapat mendistraksi diri kita. Percaya deh, ketika kamu sudah berkonsentrasi dengan penuh dan fokus terhadap dirimu sendiri, fokus pada apa yang ingin kamu lakukan, dan fokus pada materi presentasi kamu, maka konsentrasi kamu tidak akan bisa diganggu oleh siapapun. Dan kamu tidak akan bisa terganggu. Ketika kita presentasi, banyak teman-teman yang punya niatan buruk, tapi tidak secara langsung dilihatin, tidak secara langsung disampaikan. Ada teman yang ketika kita presentasi, masih menjelaskan aja, dia sudah mengganggu kita dengan sorotan mata yang tajam, dengan sorotan mata yang tidak enak, dengan sorotan mata yang mengganggu kita. Ada juga teman yang ketika kita presentasi, dia tidak senang sama kita, akhirnya dia memberikan pertanyaan yang kita rasa pertanyaannya mematikan. Kenapa mematikan? Karena gila nih pertanyaannya memperumit banget gitu. Ada teman yang seperti itu, memberikan pertanyaan gak karuan, memberikan pertanyaan muter-muter, memberikan pertanyaan yang sulit, kayak rumus persegi panjang, tau gak sih? Panjang kali lebar. Banyak faktor yang dapat menjatuhkan kita sebenarnya. Apalagi ketika kita presentasi. Maka konsentrasilah. Ketika kita mampu berkonsentrasi, kita fokus pada diri sendiri, gangguan apapun yang ada tidak akan mendistraksi diri kita. Terus ada pertanyaan gini, Kak jujur deh Kak, mental aku belum siap untuk
menerima hal-hal seperti itu, Kak. Karena aku nih baru belajar banget, Kak. Besok adalah presentasi pertama aku. Belum lagi presentasi, aku udah dipandang seperti itu, Kak. Terus aku udah dijatuhkan dari pertanyaan-pertanyaan yang mematikan misalnya. Nah, gimana kira-kira buat kita yang pemula, yang belum siap mentalnya, yang belum siap hatinya menerima segala ketidakenaan yang terjadi ketika kita akan presentasi? Bagaimana cara kita menghadapi? Nah, buat kamu nih yang masih pemula, sudah mengalami hal itu misalnya, masih pertama, please, jangan down hanya karena kamu seperti itu. Dengerin ya, Dek. Pertama-tama, ketika kita akan memulai sesuatu, maka orang-orang itu akan menertawakan kita. Orang-orang itu akan memandang buruk tentang kita. Dan orang-orang itu akan sinis dengan kita. Tapi percayalah, itu adalah hal ketika kamu melakukannya. Wajar nih ketika kita presentasi, kita salah bicara, salah cakap, atau salah apa yang kita ungkapkan, atau salah kata-katanya, misalnya deh konsentrasi jadi kontentati gitu. Dengerin ini dan perhatikan ini baik-baik. Ketika kita presentasi, terus tiba-tiba kita nge-lag nih ya, pembahasannya adalah nge-lag. Aku nih presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami kelompok berapa ya? 3 akan mempresentasikan tentang tentang apa ya? Humaniora, ya tentang humaniora. Nah itu kan nge-lag gitu, kita kan ngeblank. Nah ketika kita terjadi seperti itu, maka respon teman-temannya akan banyak. Ada yang responnya nyorakin kita, ada yang responnya diem, ada yang responnya ngata-ngatain kita, ada yang matanya sinis sama kita, ada yang pandangannya udah mulai nggak enak sama kita. Kalau terjadi seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan sebagai pemula banget? Kita terima aja deh, wajar, namanya manusia. Salah, nggak masalah, apalagi kita masih pemula dan baru pertama. Sifat manusia adalah ketika melihat orang lain salah, dia langsung menjudge orang itu. Itu wajar. Jadi buat kita yang menghadapi hal-hal itu, terima aja. Dan kalaupun kamu merasa malu, kamu malunya cuma 1 hari aja kok. Kamu dikata-katain cuma sehari aja kok. Kamu dikasih pandangan yang sinis seperti itu, kamu cuma 1 hari aja kok. Besoknya apa? Besoknya orang udah lupa. Besoknya orang udah lupa sama yang kamu buat. Jadi ketika kamu presentasi salah nih, atau ngeblank, atau gugup, nervous semualah. Ya udah. Terima aja semua respon dari orang, karena besoknya orang itu akan lupa. Gak usah malu. Oke, aku nih malu banget, tapi ya udah, tebelin aja mukanya, gak usah malu. Gak usah malu. Kalau memang terjadi seperti itu, kamu bisa kasih hal-hal yang buat lucu, atau kamu kasih bisa humor. Mohon maaf ya, kayaknya saya butuh kamu deh. Butuh aku soalnya saya kurang konsentrasi. Nah, kamu bisa sampaikan seperti itu. Tapi buat kamu yang udah ngerti dan paham ilmunya ya, buat kita yang masih pemula banget, ketika kita blank, gugup, nge-lag gitu, pasti kita akan takut menerima semua hal itu. Nah, tapi ketika kamu mengalami hal ini, udah tahu ya harus apa ya. Terima aja, nggak masalah. Kalaupun kamu dibikin malu, kalaupun kamu dikata-katain, kalaupun kamu dicibirin, nggak apa-apa. Karena itu cuman di hari itu aja. Besoknya orang akan lupa, dan besoknya lagi orang tidak akan peduli. Tidak akan peduli. Bahkan 1 tahun lagi, orang bisa tidak mengenali kamu. Jadi percayalah pada diri sendiri. Fokus pada diri sendiri. Ingat deh, kemampuan diri kita ini kalau diasah, makin bagus. Jadi buat kamu yang presentasinya pemula nih, masih hancur banget, masih amburadul banget, kata-katanya, bahasanya tidak bisa tersusun dengan rapi. Banyak nih yang bilang, kakak, cara ngomongnya kok bisa gitu ya kak? Kakak kenapa bisa lancar public speaking ya? Dek, makin sering dilakuin akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini akan membentuk diri kamu. Jadi ketika kamu sering aja untuk latihan berbicara, latihan public speaking, latihan ngomong, latihan diskusi, latihan presentasi, dimanapun kamu berada, kamu latihan aja. Di kamar kamu, di sekolah, di kelas, lagi kelas kosong, lagi nggak ada guru. Belajar aja hingga menjadi sebuah kebiasaan. Dan kalau tindakan tersebut sudah menjadi kebiasaan, ini akan membentuk diri kamu. Membentuk diri kamu sesuai dengan kebiasaan yang kamu lakuin. Nah, rumusnya kayak gini deh. Apa yang kita pikir akan membentuk tindakan. Dan tindakan yang kita lakukan lama-kelamaan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan ini akan membentuk diri kamu. Jadi coba deh untuk berpikiran yang baik, biar tindakannya baik, kebiasaannya baik, dan hasilnya positif. Nah, seperti itu. Nah, gimana nih menurut kamu? Apakah sudah bisa menjawab 2 pertanyaan ini? Kamu ngerasa pertanyaan ini membantu? Aduh gila, panas banget ya. Nah, gimana nih? Gimana? Udah kelar? Apakah jawaban aku tadi membantu kamu? Aku harap video ini membantu kamu. Kalau kamu rasa video ini membantu, jangan lupa like, comment, subscribe di bawah. Aku harap video ini membantu kamu,
dan keluh kesah yang terjadi sama kamu udah terobati, jalan satu-satunya adalah ubah tindakan diri. Jangan seperti itu lagi. Belajarlah untuk merubah diri, berubah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih yang udah tonton video ini. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu juga, ke adik-adik kelas kamu, biar mereka juga mahir dalam public speaking dan mahir dalam berbicara. Buat kamu yang ada unek-unek tentang public speaking atau seputar soft skill atau pengembangan diri yang pernah menjatuhkan mental kamu banget, kamu boleh cerita sama aku di kolom komentar, atau kalau nggak mau siapapun tahu, kamu boleh DM aku di Instagram di Jihan Isra. Kalau ada curhatan, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Ya, kamu sering-sering aja curhat biar sering-sering ada video. Thank you, say goodbye, stay positif. Jangan lupa follow Instagram aku, Jihan Isra. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!